Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, Ustaz, perkenalkan Nana Bang Bani biasa dipakai kalau kita juga guru di sini, ya kan, dipanggilnya Pak Japar, ya. Setelah ada mau Bang Bani apa Pak Japar. Gini Ustaz, alhamdulillah alam kita ada tema yang sangat menarik, ya, yaitu tentang membuka ruang. Nah, ini ada garis besarnya ini pengorbanan, ya, pengorbanan untuk menggapai kesuksesan hidup. Ya, mungkin nanti oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Iqbal, ya, untuk memberikan paparannya terlebih dahulu. Nanti kita akan model tanya jawab. Mungkin jamaah sekalian, ya, Bapak Ibu, ya, adik-adik sekalian juga, bila ada yang ingin bertanya nanti disiapkan untuk beliau, insya Allah akan dijawab dengan baik dan bijak. Kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Muhammad Iqbal PhD dan psikolog, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini diberikan banyak nikmat, kesehatan, keselamatan. Betapa banyak saudara kita hari ini tidak bisa hadir pengajian, tidak bisa hadir ke masjid karena sakit. Ada yang harus dirawat di ruang ICU, ada yang harus dicuci darah, ada yang harus di kemoterapi, bahkan banyak pula saudara kita yang harus diantar ke liang kubur karena hari ini hari terakhir di dunia. Untuk itu bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya kita semua dari alam yang jahiliyah ke alam yang penuh kemajuan saat sekarang ini. Yang saya hormati Pak Ketua PCM Ustadz Ismet, ya, beserta Pak Dr. Burhan, beserta seluruh senior-senior yang hadir. Saya kalau diundang Muhammadiyah ini mengenang saya 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Karena saya dididik di TK Aisyah, ya, dari umur 6 tahun, 2 tahun saya TK Ustadz. Kemudian masuk SD Muhammadiyah 01 Jalan Demak. Nah, itu SD yang terkenal tuh kalau di Sumatera itu, Jalan Demak, salah satu yang pertama. Jadi saya merasa pulang kampung, ya. Setelah melalang buana, dulu saya tinggal di negeri jiran 7 tahun. Sempat di Malaysia, sempat pula tinggal di Singapura, pulang ke Indonesia 2011. Memulai karir sebagai dosen, ketua jurusan di Mercubuana sampai jadi dekan di Fakultas Psikologi, dan sekarang saya jadi rektor di Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Jadi hari ini saya bersama warga Muhammadiyah kembali ke asal, ya. Jadi ini produk asli Muhammadiyah, Ustadz, ya, bukan tamu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini panitia memberikan saya tema tentang membuka ruang pengorbanan untuk mencapai kesuksesan hidup. Saya sebagai psikolog hampir setiap hari menangani permasalahan orang. Kadang-kadang istrinya baik, suaminya pula bermasalah. Ada suami baik, istri baik, anaknya pula bermasalah. Ada anak baik, suami baik, istri baik, mertuanya pula ngajak ribut. Ada anak baik, istri baik, suami baik, mertua baik, iparnya pula bermasalah. Jadi memang sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada rumah tangga yang nggak punya masalah. Kalau ada nggak rumah tangganya nggak punya masalah? Pengen belajar ini. Ada Bapak, ya. Ibu. Semuanya punya masalah. Dan apa masalah anak-anak saat ini? Rata-rata mereka bilang apa? Ayah saya, ibu saya seperti kaburo maktan indallahi antakulu mala tafalun. Ayah saya hanya bisa berceramah, menasehati, tapi tidak bisa memberi contoh. Oh, ini berat ini. Sikap anak itu dibentuk dari karakter orang tua. Makanya paling enak itu punya istri yang sabar. Betul nggak Pak?
nggak punya uang dia sabar. Ya, suaminya nggak ganteng dia sabar. Ini warga DKI tercatat yang menunggak pinjaman online 10 juta, 10 triliun. Nggak tahu, salah satu mungkin di antara kita. Mekar segala macam. Untuk itu penting bagi kita, kalau bapaknya ibunya aku berkelahi, anaknya malu membantah. Kenapa? Karena tantangan sebagai orang tua sekarang mengerikan. Saya pernah ada anak udah 3 bulan nggak mau keluar kamar. Saya diminta untuk menangani, saya video call, kami zoom gitu ya, ada apa? Rupanya satu hari anak ini ketika COVID meminjam HP ayahnya. Rupanya ayahnya lupa menghapus. Dan pacar ayahnya laki-laki. Nah, bayangin coba. Bagaimana mungkin anak akan hormat dan respect? Apa Al-Quran mengingatkan surah Al-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk itu sebelum si ayah dan si ibu menjaga anaknya dari neraka, maka dia harus pertama kali juga menyelamatkan dirinya dari neraka. Untuk itu kita melihat hari ini tentang kisah dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ismail dipanggil ayahnya. Hai anakku, aku bermimpi. Ya, apa mimpinya? Aku menyembelihmu. Anaknya taat. Ya. Tapi Nabi Ibrahim gak langsung menggorok, gak langsung menyembelih. Anaknya bertanya. Dia bertanya ke anaknya, bagaimana menurut kamu? Dialog. Ini mengajarkan kita, Al-Quran menyuruh kita kepada anak ini tidak boleh perintah satu komando seperti tentara, beda. Harus ada diskusi. Kata Ismail, kalau engkau itu yakin dari Allah, laksanakan, aku siap. Ya. Ini penting pelajaran dari peringatan Hari Raya Kurban inilah, bagaimana ketika apapun yang kita inginkan dalam mengasuh anak, maka tanyalah dia. Saya kalau sudah sekarang ini Bu, masa-masa kenaikan kelas, masa-masa mau kuliah, banyak sekali anak-anak remaja yang datang ke klinik kami. Apa keluhannya? Dipaksa orang tua masuk jurusan yang anaknya gak mau. Kamu harus jadi dokter. Kenapa ya? Karena ayah dulu gagal, kamu harus melanjutkan. Apa hubungannya? Bapaknya yang gagal, masa anaknya dipaksa? Kau harus jadi tentara. Kenapa? Karena kakekmu dulu tentara. Ya kakeknya tentara, dia beda. Kalau sesuai minatnya, bakatnya nggak apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang, banyak orang tua memaksa. Makanya banyak anak-anak muda masuk tentara, masuk polisi, disersi. Kabur. Akhirnya ditangkap di penjara. Kenapa? Karena mereka tidak kuat. Tidak di hatinya. Ya, tidak berlapang dada menerimanya. Tapi banyak juga ada yang dipaksa, tapi akhirnya berterima kasih. Ya, makasih ya. Berkat aku dipaksa dulu, aku sekarang sadar. Nah, boleh juga. Tapi ini beresiko. Untuk itu, penting orang tua untuk menjaga ya keikhlasannya. Karena kesuksesan tidak muncul karena semuanya mudah. Tetapi ketika hati ikhlas menjalankan proses sampai tercapai. Ini penting bagi kita tentang pengorbanan. Makanya kemarin sempat viral ya. Ahmad Dhani bilang seharusnya seorang ayah itu, seorang ibu itu tidak perlu berharap balas budi dari anaknya. Karena dia bilang ini kontroversi, tapi ada sisi positifnya. Dia bilang apa? Supaya kita tidak kecewa kalau satu hari anak itu tidak berbakti kepada kita. Anggap aja ini kewajiban kita, kita tunaikan. Kalau satu hari dia mau berbakti, ya silahkan. Itu kelebihannya. Sekarang yang terjadi, banyak orang tua depresi karena memikirkan anaknya yang tidak bisa dihubungi. Anaknya yang memblokirnya karena berantem gara-gara warisan. Anaknya yang tidak mau mengantarkan anak orang tuanya berobat dan tidak pernah menjenguknya. Akhirnya apa? Orang tuanya tersiksa. Makanya saya mengambil filosofi mendidik anak orang Afrika. Apa kata filosofi orang Afrika? Perlu sekampung orang untuk mendidik anak. Jadi di Afrika itu keluarganya besar, ada kepala suku, paman, kakek.
Maka kami orang Minang juga punya istilah anak di pangku, keponakan dibimbing, orang kampung diperhatikan. Nah itu dia, betul Pak ya? Orang kampung dipertenggangkan. Artinya apa? Saya selalu mengajarkan keluarga kami, anak-anak itu bersama keluarga besar. Dia harus tahu pamannya siapa, bibinya siapa, sepupunya siapa, tantenya siapa, di mana kampung halamannya, di mana asal usulnya, apa bahasa daerahnya. Ya, itu modal sosial. Dan mereka selalu berkumpul dengan sepupunya. Saya bilang, anak-anak, kalian kalau satu hari tidak taat sama orang tua, tidak berbakti, nggak apa-apa. Ayah masih punya keponakan ini yang mungkin berbakti. Kalau keponakan nggak bisa, anak-anak tetangga kita biayai. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya banyak anak orang tua di masa tua depresi, stres, bahkan ada bunuh diri karena kecewa dengan anaknya. Untuk itu siapkan diri kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita meratukannya, merajakannya. Sehingga ketika besar, dia tidak tahu cara membalas budi. Ada anak jatuh, belajar jalan. Dasar kodok, kodoknya disalahkan. Padahal anaknya yang lemah. Akhirnya ketika besar yang terjadi apa? Anak-anak tidak siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Rata-rata orang yang datang kepada saya depresi, stres. Kenapa? Karena tidak gentleman. Sudah dia menipu orang, ditangkap polisi, apa katanya? Aku nggak terima. Harusnya siap salah, aku akan berubah. Ini penting Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana setiap orang berjuang di jalannya, ada yang belajar menjadi orang tua yang lebih sabar, lebih tenang, memahami. Karena kalau kita sebagai warga Muhammadiyah, rajin sholat, rajin ke masjid. Tapi kita suka marah-marah, suka maki-maki. Ini dari mana kita belajar? Tidak pernah ada sejarahnya Rasulullah marah-marah. Kalau seandainya Rasulullah marah-marah, bentak-bentak, maki-maki, tidak akan mungkin Islam sampai ke karet ini. Sampai di Turki udah selesai dia. Karena pembawanya tidak suci, tidak punya nilai-nilai kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang lagi rame fenomena orang hafal Quran, kiai, ustadz mencabuli santrinya. Nauzubillah. Ini harus kita jaga Ustadz, ya Pak Ketua. Pastikan sekolah kita bebas dari kekerasan, bebas dari pelecehan, dan harus kuat, ya pengawasannya. Saya kebetulan punya anak yang mondok di pesantren alumni Gontor, mereka punya SOP yang bagus. Anak-anak nggak boleh tidur tanpa pakai sarung. Harus pakai tali pinggang. Nggak boleh tidur pakai celana training, ya. Karena di situ awal mula permasalahannya. Nanti kalau mau mabit boleh, pastikan mereka pakai tali pinggang. Karena bisa jadi itu menjadi kalau tidak diawasi menjadi resiko. Termasuk CCTV ini penting nih. Ya, karena sekarang kekerasan seksual di mana-mana yang mengerikan itu dilakukan oleh orang yang dihormati. Jadi bukan hanya relasi kuasa, ini namanya abuse of power, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah. Ya, saya kira dari dulu Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas. Ya. Saya sampai sekarang ingat banget bagaimana ajaran kemuhammadiyahan, kesederhanaan, bagaimana tentang doa-doa. Ya. Tadi ibu-ibu sekarang tantangan mengerikan. Saya semalam ngisi acara di Sentul ya, banyak anak-anak muda bawa cewek. Malam-malam naik motor, ngapain itu? Ya, di warung remang-remang mereka pacaran, dan sekarang angka anak yang hamil di luar nikah juga cukup tinggi, ya, bahkan menggugurkan. Ya. Dan tahu nggak? Ternyata dari riset psikologi, anak-anak yang hamil di luar nikah rata-rata karena apa? Karena tidak dekat dengan ayah. Selama ini para ayah beralasan masalah banyak anak bermasalah karena masalah ibu. Tidak. Rata-rata anak bermasalah karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah yang penakut, banyak ayah yang tidak bertanggung jawab, banyak ayah yang tidak mengajak anaknya bermain, tidak pernah ngobrol. Hanya mengandalkan ibu. Padahal anak perlu ayah. Disebut dengan fatherless, generasi kehilangan ayah. Makanya ada pantunnya, lancang kuning berlayar malam. Angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya penakut, peragu dan pembimbing,
jangankan di tengah laut, di tepi pantai pun kapal bisa kandas. Ini penting. Untuk itu para bapak-bapak yang hadir di sini, ini penting bagaimana menjadi nahkoda, bagaimana menjadi pilot. Rumah tangga itu ibarat suami istri itu ibarat pilot dan kopilot. Suami adalah pilot, istri adalah kopilot. Dua-duanya berada di depan. Tidak boleh di belakang. Dua-duanya di depan tetapi dalam peran yang berbeda. Karena ada juga ya kasus yang saya tangani, seorang istri diselingkuhi oleh suaminya 21 tahun. Dan siapa selingkuhan suaminya adalah pembantunya, pekerja rumah tangganya. Kita tanya kenapa pembantunya sampai berani? Rupanya ibu ini lemah, gak punya karakter, penakut, sehingga asisten rumah tangganya, pekerja rumah tangganya menganggap ini bisa diakalin. Tapi seandainya waktu itu seandainya si ibu ini tegas, bisa membaca peta, bisa sensitif melihat gelagat-gelagat, tidak mungkin terjadi. Makanya para ibu pun harus memiliki jiwa kepemimpinan. Bagaimana mengarahkan, bagaimana mengatur. Untuk itu penting Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pertama adalah menjadi contoh. Rasulullah dalam sejarah hidup banyak ujian hidupnya. Ya, kita nggak seberapa lah. Kenapa sampai beliau jadi nabi itu memang perjuangan berat. Yang pertama nggak punya ayah. Sejak dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Ya, Abdullah. Tak berapa lama setelah meninggal, umur 3 atau 4 tahun gitu ya, nggak salah ya. Dibawa ibunya ingin menjenguk berziarah ke makam ayahnya di Abwa. Dan apa yang terjadi seperjalanan pulang, ibunya pun meninggal. Lalu diasuh oleh ibu susu. Diasuh oleh pamannya, kakeknya. Berat perjuangan Rasulullah. Menikah, punya anak laki-laki meninggal semua. Anak laki-laki meninggal semua. Untuk itu penting bagi kita memahami bahwa dalam hidup ini ada ujian. Tapi banyak orang menyalahkan Tuhan. Kenapa aku sedang punya masalah, Tuhan diam? Ini sama filosofinya kayak kita ikut ujian di kelas. Enggak boleh gurunya mau beritahu. Namanya lagi ujian. Ya biarin di ujian, sedang diuji. Tetapi sekarang kita tidak ingin anak kita luka. Kita tidak ingin anak kita patah. Kita tidak ingin anak kita berdarah. Padahal luka, patah, berdarah membuat anak kita lebih kuat. Bagaimana mungkin anak kita menjadi pemimpin hebat kalau dia tidak pernah diuji? Sekarang ibu-ibu suka melarang anaknya. Jangan naik sepeda, nanti jatuh. Jangan naik angkot, nanti diculik. Jangan naik ojek, nanti tabrakan. Jadi naik apa dia? Akhirnya banyak anak-anak tumbuhnya ke samping, bukan ke atas. Kalau ibu-ibu tumbuh ke samping wajar, karena mau makan makanan sisa anaknya, ini mubazir. Untuk itu penting membentuk anak-anak yang kuat. Makanya kami di Sumatera Barat ada orang Minang di sini. Oh banyak. Zaman dahulu kala selalu surau, silek, surau, dan mengaji. Jadi surau anak laki-laki itu pantang tidur di rumah kalau ada adiknya perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki disiapkan menjadi seorang petarung, perantau. Malam dia mengaji, belajar silat, dan dia juga belajar tentang falsafah kehidupan dari paman-pamannya. Untuk itu ini penting kalau Muhammadiyah ini, musola aula ini sudah dijadikan tempat berkumpul, ini ibu serahkan anak-anak ibu. Belajar, kirim dia kemari, ajarkan dia, ada tapak suci Ustaz ya? Ada. Nah, saya dulu pemain silat juga. Ya, penting karena mau bela diri. Saya karateka dan 5. Ini yang ketika saya sekolah di luar negeri, ternyata ini yang penting bermanfaat. Ternyata bukan soal kecerdasan, tapi mental. Saya sudah berkunjung 21 negara tidak pernah bayar. Haji 2 kali nggak pernah bayar. Kok bisa? Mental, kerja di Saudi. Musim haji kerja sebagai mahasiswa, jual real kita segala macam lah. Petarung. Ya. Selama kerja di Saudi banyak tantangan. Ya. Tetapi mental yang paling tangguh. Saya lahir di Medan, orang tua orang Minang. Pertama kali saya kuliah di UIN Ciputat.
Pertama datang saya main ke Senen, tiba-tiba mau datang mau dijambret. Berantem tendang-tendangan sama jambretnya di Senen itu. Mental. Ternyata kalau kita punya ilmu bela diri, kita lebih berani menghadapi risiko. Ya. Makanya saya hidup simpel. Apa yang kita pusingkan? Haus, minum. Lapar, makan. Ngantuk, tidur. Sakit, berobat. Mati, tanam, kata Maile. Dan itu didapat dari bela diri. Ya, jiwa patriot. Ya, berani membela yang benar. Makanya kita dalam hidup ini kita takut anak kita kenapa-napa. Tugas kita membekalinya. Siapkan dia. Ilmu ngajinya mantap, akademiknya mantap, olahraganya mantap, siap berangkat. Sekarang kita tidak ingin anak kita jauh-jauh. Kalau bisa ini rumahnya, ini kantornya. Ini kampusnya. Bagaimana mungkin dia mau jadi pemimpin hebat kalau ibu tidak memberi ruang-ruang dia kesempatan untuk bisa berkembang. Ya, saya sekolah beasiswa banyak banget Bu, sampai double-double saya. Tugas saya setiap hari mencari peluang beasiswa, informasi sekolah di luar negeri. Ya. Jadi ini penting kita tanamkan anak-anak kita. Sekarang banyak sekali pemerintah menyediakan beasiswa. Menariknya, lucunya, yang dapat beasiswa ini orang kaya pula yang banyak. Anak pejabat, anak menteri, harusnya anak-anak Muhammadiyah ini disiapkan. Tapi saya pengalaman sekolah di luar negeri itu nggak mudah. Perlu mental. Saya pertama datang di Malaysia nangis saya. Kenapa? Dimarahin. Datang ke konter pendaftaran, saya bilang, "Makcik, saya mau daftar." "Apa kau bilang makcik aku?" katanya. Rupanya makcik itu arti nenek. Petugasnya anak gadis. Upin. Aduh. Belajar bahasa ya. Di Singapura juga begitu. Kita sampai mau dari zuhur sampai asar nyari musola nggak dapat. Akhirnya kita sholat di kursi. Ya itu kan pengalaman yang berharga. Ya. Pengalaman hidup. Makanya kalau pengalamannya sudah luas, pulang ke Indonesia enak. Tapi bagaimana mungkin tiba-tiba mau jadi pemimpin besar tapi nggak punya pengalaman hidup? Ini penting. Hari ini kuliah di Mesir gratis, banyak beasiswa banyak ke Madinah ya. Nanti bisa kita bantu dapatin rekomendasi dari Pak Hidayat Nur Wahid ya. Kalau saya masih Malaysia, Singapura masih bisa saya, masih laku lah tanda tangan saya. Ya, tetapi mimpi ini harus kita bangun. Nak, aku wakafkan dirimu untuk memimpin masa depan. Kau belajar sana. Ingat cerita kisah Ustaz Abu Somad. Dia nakal ceritanya. Merokok, ketangkap, lari dari pesantren. Tapi ibunya tidak berhenti mendoakannya. Ibunya tetap sabar, "Ya Allah, semoga anakku tetap bisa." Akhirnya dia mendapat hidayah. Berangkat ke Mesir, ke Maroko, pulang jadi ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu bangga kalau hari ini punya anak yang soleh dan baik. Bisa jadi satu hari dia punya masalah. Dan jangan terlalu bersedih kalau hari ini punya anak yang nakalnya, na'udzubillah. Bisa jadi satu hari dia berbalik, tobat dan jadi kiai besar. Betul enggak? Ini penting. Ini terkadang kita suka membanding-bandingkan anak. Kau enggak kayak abangmu masuk UI, masuk ITB, kau jadi apa? Belum tentu. Sudah banyak kasus anak-anak yang mengirim ibunya ke panti jompo. Saya tanya, kenapa kok tega? Dulu ibu saya ini Pak, suka bela-belain abang saya. Abang saya hebat, pintar ITB. Saya nggak jelas masa depannya. Tetapi abang saya setelah menikah, dia nggak peduli sama ibu saya. Masa saya yang jadi beban, sementara ibu saya dari dulu menghina saya terus. Nah kan? Jadi penting berbuat adil kepada anak-anak ini. Tugas kita berdoa, berusaha, bekerja keras, berbuat baik, belajar. Kalau itu sudah kita lakukan, maka doa kita setiap hari keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang membuat anak-anak ini enggak betah di rumah, Bapak Ibu tahu enggak apa? Ngomel. Betul enggak, Bu? Karena dalam riset psikologi, ibu-ibu ini perlu mengeluarkan 20.000 kata per hari. Bapak-bapak hanya 5.000. Makanya katanya paling enak punya istri yang ustazah sama guru. Pulang udah habis kata-katanya. Udah gak ada kata-kata lagi, udah lemas aja. Tapi kalau istrinya hanya sumur, kasur, dan dapur, ya inilah yang berbahaya. Tukang cabai dimarahin, tukang. Untuk itu penting untuk ibu-ibu bercerita.
bertempur. Bapak-bapak jangan larang ibu-ibu bertemu teman-temannya. Betul Bu? Setuju nggak Bu? Tapi ibu-ibu jangan larang bapak-bapak mancing, touring dan camping. Setuju? Nah, ini penting ini karena bapak-bapak ini perlu juga teman, ya, healing, ya kan. Makanya ceramah-ceramah UAS itu penting juga. Laki-laki ini gimana coba? Kecil dimarahi guru, ya kan? Gede dimarahin istri, nangis dibilang cengeng, ya kan? Minta tolong dibilang lemah. Makanya dalam risetnya mayoritas yang bunuh diri itu laki-laki. Karena dia nggak boleh cerita, dia nggak boleh curhat, karena dia anggap lemah, dia hanya memendam aja. Tiba-tiba lompat dari jembatan itu. Ya, makanya kasihanilah kami laki-laki nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Kasihanilah. Banyak beban kita itu. Kalau laki-laki suamimu ingin curhat, jangan kau marahin. Dek, abang mau curhat, ih lemah. Dek, tolong dong, abang sakit. Laki-laki penyakitan. Laki-laki juga tak bercerita, tiba-tiba gila jadi. Ya, hari ini saya bela bapak-bapak sikit-sikit. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian penting bagaimana perjalanan pengorbanan, kisah Ismail bagaimana menjadi anak yang taat. Ini kisah keluarga Nabi yang luar biasa. Kita kebetulan saya beberapa kali perjalanan ya dari Turki sampai ke Oman, sampai ke Arab Saudi itu nggak bisa membayangkan bagaimana perjalanan Rasulullah dan para sahabat menyebarkan Islam. Dari Karet sampai ke Madinah tuh, ke Mekah tuh berapa kilometer ya? Mungkin 6.000 kilometer mungkin, atau lebih kali. Saya nggak tahu berapa detail, tetapi bayangkan agama ini bisa murni sampai kemari ajaran ini, itu salah satunya karena keikhlasan, keteladanan, kesucian yang membawa agama ini. Ya. Seandainya ada kisah orang melihat Rasulullah itu pembohong, Rasulullah Muhammad itu pencuri, Muhammad itu pendusta, sampai di Iran mungkin atau sampai di Turki udah selesai agama ini. Nggak laku. Tapi karena begitu kuat karakternya, membayangkan Nabi itu orang yang lemah lembut. Pulang sholat Idul Fitri ditemuinya anak di jalan nangis. Bukan dia begini, kenapa lo tong? Dia duduk sama rata sama, kenapa nak? Ya Rasulullah, aku nggak punya ayah. Sementara kawan-kawanku pakai baju baru. Apa kata Rasulullah? Mulai hari ini aku ayahmu. Jadi nilai-nilai ketulusan. Kenapa? Karena agama kita ini namanya Islam, salam. Artinya Pak, damai. Agama yang cinta kasih, agama yang lemah lembut. Sudah seharusnya pengikutnya, apalagi kita warga Muhammadiyah, sebagai pengikut Muhammad adalah orang yang bertegur sapa. Orang yang paling disenangi dalam pergaulan. Orang yang lemah lembut dalam rumah tangga. Orang yang paling terdepan dalam pengorbanan. Ini penting. Saya kebetulan sangat dekat dengan almarhum Allahyarham Buya Yunahar Ilyas. Ini guru saya, kami haji bareng 2018 dapat undangan Raja Arab Saudi. Semenjak itu saya sering diskusi sama beliau, sampai satu hari saya diundang ke rumahnya, kami bertemu di pesawat. Mau kemana Iqbal? Saya mau ke Magelang Buya. Oh iya hati-hati. Sampai Magelang saya, gerbang Magelang ditelepon saya, bisa ke rumah? Oh bisa, balik lagi saya ke rumahnya. Ternyata itu pertemuan terakhir kami, ya betapa Buya ini memiliki visi yang luar biasa. Ya, pesan beliau ke saya itu, dimanapun kau berada, tetaplah mengabdi ke Muhammadiyah. Ya, karena memang saya sebagai kader ulama, kader sekolah alumni Muhammadiyah melihat Muhammadiyah ini pahalanya luar biasa. Banyak orang nggak bisa sekolah, banyak orang tidak tahu pendidikan. Buta huruf, tapi Muhammadiyah hadir memberikan pencerahan. Ya. Untuk itu Bapak sekalian, mari kita dukung Muhammadiyah ini bisa terus eksis di tengah perkotaan seperti ini. Saya kira luar biasa, ada orang yang mau berwakaf, ada orang yang mau menyumbang, membangun sekolah. Karena selama ini sekolah tuh hanya di pinggir-pinggir. Istri saya, makanya saya sama istri saya menarik, saya Muhammadiyah, istri saya NU.
Istri saya alumni Darul Rahman, pesantren di tengah kota dulu. Sekarang udah di pinggir. Ya karena untuk perumahan, untuk apartemen ya. Jadi kita pertahankan sekolah di tengah kota ini sebagai simbol, apalagi sekolah Islam. Apa yang kita cari lagi kalau tidak ke sekolah Islam? Kalau saya cerita ya, ada klien saya satu hari bangga banget. 2 cerita nih, satu yang bangga banget anaknya disekolahkan ke Amerika, masih SMA. Pulang apa dia bilang, "Ma, aku lesbian." Terus ternyata ibunya menangis ceria, "Iya benar Pak, waktu saya ke sekolahnya ternyata di sana ada klub-klubnya Pak, klub gay, klub lesbian." Ada satu lagi seorang ibu bangga mengeluarkan anaknya dari sekolah Islam, menganggap sekolah Islam itu kolot, kemajuan. Lalu anaknya masuk UI. Dan di sana anaknya bilang, "Aku pun tak percaya Tuhan." Apa kata ibu ini? Kuncinya bukan soal UI-nya. Tapi kata ibu ini, "Saya menyesal menyekolahkan anak saya tidak punya nilai fondasi agama yang baik." Untuk itu penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalani kehidupan ini, rumah tangga ini, dalam menghadapi hari raya kurban, penting Al-Quran mengingatkan kita untuk bercengkramalah, berdialoglah, berjalanlah, belajarlah menjadi orang tua yang menyenangkan. Ya, coba cari tahu gimana cara menyenangkannya. Makanya saya setiap hari sampai sekarang ingin menyenangkan orang tua saya. Karena saya waktu kecil merasa disenangin terus. Ada rasa ingin membalas. Tapi kalau kita tidak pernah menyenangkan anak kita, bagaimana mungkin satu hari dia merantau, kita telepon, "Nak, pulanglah nak." Apa kata anak kita? Apa? Pulang. Mama ngomel-ngomel terus. Masakan nggak pernah GoFood terus. Di sini juga ada GoFood. Tidak ada kenangan indah menginginkan dia ingin pulang ke kampung halaman. Untuk itu modal sosial penting bagi anak-anak kita. Bagaimana mereka juga harus tahu asal usulnya, dari mana dia berasal. Ya, makanya ada namanya road trip terapi perjalanan. Ini saya praktekkan. Kadang-kadang kami naik bis ke Jawa, ke Sumatera, kadang-kadang naik kereta api. Ya. Kalau ada rezeki naik pesawat, kadang-kadang nyetir sendiri naik motor, untuk membangun bonding, kedekatan dengan anak. Nggak harus mahal. Camping itu bisa hanya 100.000, nyampe naik angkot, bisa di Sukabumi, di Bogor, bisa. Ya. Kembalikan anak-anak ini ke alam, karena fitrah manusia itu hidup di alam sebenarnya. Bebaskan dari gadget. Ya. Adik-adik suka nggak kalau diajak orang tuanya camping? Suka. Ya. Nggak harus mahal. Bisa naik motor, bisa naik angkot. Tapi justru itulah pengalaman, cerita indah yang mereka kenang. Satu hari mereka sukses, mereka ingat jasa-jasa orang tua kita. Dan khusus ibu-ibu, kurangi ngomel. Please. Bisa nggak Bu? Karena ini prediksinya ke depan akan ada krisis ekonomi, dolarnya sudah 17.500, untungnya kita orang kota ya, jadi kita sangat penting sama dolar. Ya, jadi ke depan mungkin ekonomi akan berat. Saya biasa naik mobil diesel, biasa ngisi itu 900.000 udah penuh. Sekarang 1.900.000. 2 kali lipat. Menangislah orang yang naik Pajero. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan hidup ke depan akan berat, makanya penting untuk kita mengurangi stres dalam rumah tangga. Saya paham banyak ibu-ibu stres, ya, tertekan. Ya, jadi hidup ini kuncinya adalah, saya kalau ditanya orang, "Pak Iqbal, masalah rumah tangga ada berapa ya?" Ada 1999, saking banyaknya. Yang pertama apa? Ekonomi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, ekonomi. Yang paling menarik adalah ada 2 orang sarjana ekonomi lalu menikah dan bercerai gara-gara masalah ekonomi. Mohon maaf Pak Ketua, sarjana ekonomi ini. Dan 2 orang sarjana psikologi menikah dan bercerai gara-gara gangguan psikologi. Nah, ini masalah ini. Ya, padahal dia sarjana ekonomi, tapi dia gagal mengelola ekonomi. Nah, kenapa? Ekonomi yang pertama nggak punya uang. Oh ini, saya pernah sekolah di luar negeri, beasiswa sering terlambat. Oh, kata istri saya waktu itu saya senggol bacok. Suka marah. Kenapa? Karena nggak nyaman. Apa yang saya lakukan waktu itu, saya kerja. Makanya saya banyak diundang jadi motivator di perusahaan-perusahaan sekarang. Karena menderita saya banyak. Kan motivator menjual penderitaan.
Saya ingat banget Siti Nurhaliza lagi di panggung lagi, cindailah malam saya nuangin air. Mahathir Muhammad lagi pidato berapi-api, saya bawain sendok sebagai pelayan restoran. Tapi saya menangis di sudut hotel tuh, ya Allah, hari ini aku boleh jadi pelayan, tapi satu hari aku akan bisa seperti mereka. Itu mimpi. Ya. Makanya pengalaman sekolah di luar negeri itu bukan hanya ilmunya, tapi pengalaman hidup, menderita. Ya, kalau orang pernah menderita itu akan lebih empati ketika dia sukses. Ya, ini penting. Ekonomi yang kedua apa? Ada gajinya seperti klien saya 10 juta. Banyak nggak Bu 10 juta Bu? Ya lumayan lah. Tapi cicilannya 9.900.000 sebulan. Nah, ini namanya dalam teori fisika tekanan dan gaya saling berhubungan. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya. Khususnya gaya hidup. Ya, HP harus iPhone lah apa semuanya nyicil. Sampai kuali dicicil, bawang dicicil, kompor dicicil. Ya, ini ternyata yang menyiksa kita di kita sendiri karena terlalu banyak keinginan, besar pasak daripada tiang. Ya. Dan yang terakhir, ekonomi yang ketiga adalah di saat puncak karir, di situ pula banyak orang tergelincir. Ketika susah harmonis, romantis. Ketika kaya KDRT, selingkuh. Ya, ini masalah. Makanya banyak para istri berdoa, ya Allah semoga suamiku miskin-miskin aja. Karena udah ada tanda-tanda kalau kaya beramal masalah ini. Ya. Jadi kalau ada suami berusaha terus gagal terus, coba tanya istrinya apa doanya deh, kok kayak gini terus abang. Nah, ini penting. 3 ekonomi ini berat. Termasuk saya, kata orang-orang lagi di puncak karir, hati-hati bang katanya. Betul, godaan banyak. Ada aja janda yang DM pura-pura nanya, bang, nanya dong bang, apa sih? Kena ya juga kan? ujian nih. Untung kami sama istri punya SOP, HP tidak boleh saling tutup, udah. Langsung istri saya, ada apa bu? Saya istrinya, ada, selesai. Ya, kadang-kadang kita udah baik-baik. Saya pernah itu ngisi acara kayak gini. Tiba-tiba beberapa hari kemudian para ustazah nelpon saya. Pak Iqbal mau nikah lagi. Astagfirullah, kenapa? Saya bilang, istri saya di samping nih ceritanya. Ini ada ahwat ngakunya sudah dilamar Pak Iqbal. Akan dibawa honeymoon ke Kapokodia. Astagfirullahaladzim, gini aja deh, saya bilang, ada gak buktinya fotonya atau percakapannya saya melamar dia? Nelfon lagi, ini Pak Iqbal ada ahwat, beneran ini dia ngaku mau dinikahi Pak Iqbal. Astagfirullahaladzim, kami ketawa-ketawa aja. Besok-besok mereka pada minta maaf semua. Oh ternyata sakit jiwa ahwat besar gitu. Ternyata setiap ikut seminar semua ustadz yang didengarnya dianggap calon suaminya. Nah ini berat juga. Jadi tantangan sebagai dai juga berat sekarang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Hari ini nggak banyak Ustadz ya, sebagai pengantar aja, sebagai slide-nya banyak, tapi nanti jangan dikasih semua, ntar nggak diundang lagi saya. Tapi kami sama Pak Ketua tadi sudah bernostalgia. Insya Allah kita majukan Muhammadiyah di Jakarta ini. Ya. Saya juga dulu banyak bantu di panti asuhan di Tanah Abang ya. Kita sering bantu juga di situ. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang penting di dalam hidup teruslah belajar. Karena kejahatan semakin hari semakin mengerikan. Kemarin saya baru aja bimbing mahasiswa di UI, dia meneliti tentang kejahatan-kejahatan di ruang maya. Ada yang ngaku tentara, ngaku polisi, ya, ujung-ujungnya minta duit. Ya. Rupanya pelakunya siapa? Narapidana di LP. Ya. Dan orang yang kesepian seneng banget dipuji kan. Assalamualaikum cantik, siapa ya? Kiki. Udah, kebawa angin ya kan. Habis itu kena tipu. Dan dia nggak berani ngaku ke keluarganya karena dia malu. Gitu loh. Ada yang sampai video call, buka baju, dikirim fotonya, ya auratnya. Bahkan dia nggak sadar ternyata itu diancam. Kalau lo nggak kirim duit, gue sebar foto lo. Nah ini kejahatan-kejahatan. Untuk itu, mari kita edukasi, kita bangun kehangatan, saling terbuka dengan pasangan kita, dengan anak kita. Karena sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada kebenaran yang sejati. Tetapi kebenaran itu akan datang kalau kita terus belajar. Ya, hari ini belajar mengaji luar biasa, banyak yang hadir, semangat, berarti panitia sukses. Tepuk tangan buat panitia dong hari ini ya.
Dan terakhir, bagi adik-adik yang muda-muda, ya penting untuk kita mengenang kebaikan seorang, termasuk orang tua kita, orang yang pernah membantukan kita. Ibu-ibu ingat nggak Bu, siapa yang pernah menjodohkan ibu dulu? Masih ingat nggak orangnya? Siapa yang mencarikan kerja dulu? Siapa yang mengenalkan kita kepada kebaikan dulu? Siapa membiayai kita dulu? Makanya ada pantunnya, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.